Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi tabi'in. Jami' masyayikhina wa tasallim bi sallallahu jami' masyayikhina wa tasrin. Ila sahibin nazam Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Ma'bari wa Syekh Nawawi Umar Al-Bantani wa usurihim wa furihim wa ahli silsilatina ilmi ajma'in. Anna Allah tagashahum birrahmi wa birrahmi yuridu rajata bi jannah wa yamana bi asrarim wa anwarihim wa ulumina fa'atihim wa khusatihim karamatin fid din wa dunya akhirah al hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha syu'a fatutammamu hadhi buyutun min kitabil kushini ba'da salatina wa nusallimu Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsun fis samai wa anjumu dan yastakmilan alu fadlin ya'lumu kutub wa yamiya wa biyafnal alam wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fihil khalaiku tuhsyamu wa bi anna marji'a muslimin anna marji'a kafirin li jahannamu ilahaka khaf'ali ma'iqabihi wa li rahmatir jutawakkalan ya muslimu qadrahu laka thumma sum wa'qub wajahidan fatukramu rabit tasabbat addi khamsa maghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu wa'tiq wa kafir awfi bil wa'di shkuran wahfad lisanaka thumma farjaka tagnamu addil amanata wa la tuqatil musliman wahdar ta'aman thumma malaka tuhramu wa ziyama darbin wa lahwan qad nuhi anfiq bi ma'rufin wa illa ta'zamu utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad arrimni aridil muslimina fataslamu akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin su'in tub wa antan nadimu wa'tid tahiyyata wal haqiqata wahdiyan wa ulil umuri ati'humu la tajrumu
أمسك حبيبي ما عليه جماعة وقم بعدل من هامه ومذام وأمر بمعروف أنت أعنهم جدا على بر وتقوى تكرم واستحيي ربك أسينا فاصل حسن بخلقك ترحم أسن لكنك فاعفو عنه وعلما وإطاعة السادات أبدا تلزم وفتح حقوق الأهل والأولاد أنفق وعلمهم فذاك مهتم واهبب لأهل الدين رد سلامهم عودنا مرضى صلي موتى أسلموا شمت لعاطف مسلم حمد الإله وابعد أخي عن مفسد لا تظلم أكرم لجار ثم ضيف واستورا عورات أهل الدين تأمن تغنم واصبر تزهد وأتين بغيرة أعرض عن الملغات جد تتكرم وكر كبيرا وارحمن صغيرنا أصل لأجر المسلمين فتكرم وابل ناس ما تحب لنفسك حتى تكون بجنات تتنعم ثم الصلاة على النبي محمد والآل وصحبه الذين يرجم والحمد لله رب العالمين. Ya, halaman 28 itu cabang iman yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang ke-24 cabang iman adalah i'tikaf. I'tikaf itu kan dari i'takafa artinya bertahan. Orang yang bertahan pada suatu tempat itu namanya i'tikaf. Mobil yang sedang parkir itu adalah mobil yang sedang i'tikaf menurut bahasa. Kipas angin kalau terdiam tanpa olang-aling berarti kepalanya sedang i'tikaf. Nah, tapi posisinya memang i'tikaf. Alim pindah nolah posisinya. Iya. I'tikaf dari i'takafa ya'takifu i'tikafan fahuwa mu'takifun wa dzaka mu'takafun i'takif. I'tikaf sudah masuk dalam bahasa agama. Kalau sekadar masuk ke masjid, berenai di situ, kada berniat, kada i'tikaf ngarannya. Walaupun secara lahiriah dia sedang i'tikaf, artinya dia sedang berhenti di masjid. Tapi kalau tidak berniat, maka agama tidak menilai itu sebagai i'tikaf. Maka i'tikaf menghajatkan adanya niat. Nah, lihat. I'tikaf artinya diam dalam masjid dengan niat i'tikaf. Maka bahasanya i'tikaf itu adalah. Tapi kalau misalkan sahaja aku berhenti di masjid ini, maulah niatnya kayak itu. Ya. Asalkan dia mengetahui bahwa saya berhenti di masjid dengan niat karena Allah Ta'ala, itu berpahala. Maka dinilai i'tikaf. Tapi lebih bagus lagi kita sebut i'tikaf karena i'tikaf itu bahasa Arab yang sudah resmi jadi bahasa
suatu amalan ibadah. Tapi harus karena Allah Ta'ala takutnya lah. Bila bukan karena Allah Ta'ala, itu bisa kada pahala. Harus ada karena Allah Ta'alanya. Jadi di masjid, misalkan masuk ke masjid, lalu di itikaf, guring, garis itu lagi. Berenai aja kah, berpahala. Tapi jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Nah, apalagi bepandiran yang kada bagus. Nah, itu kan bepandiran yang kada bagus itu merusak kehormatan masjid, mengganggu kehormatan masjid itu bisa bapak berusaha pulang. Nah, jadi di masjid itu kita hitung-hitung aja bila pandi-pandiran nang kada bagus, jangan di masjid pandir. Pandiran biasa, pandiran bahasa, pandiran duniawi aja dikurangi ya juga kan. Nah, ampunnya kada manfaat tuh sia-sia ngarannya, maka jangan dilakukan di masjid. Itu berarti kita kada menghargai lawan masjid. Nah, kalau kita nih itikaf biar guring di masjid, tapi nih itikaf berpahala. Dan yang di itikaf disebutkan disunatkan setiap waktu apa ya hendak. Jadi misalkan muntaburong pak ikamlah rumahmu di masjid. Lalu ikam lima waktu kawas sembahyang ke masjid. Bila masuk ke masjid niat itikaf berpahala. Nah, itu. Walaupun sekadar di masjid tadi kan hadang komat, lawas, berpahala terus. Nah, itu. Makin lawas di masjid makin dinilai pahala. Tapi kalau jauh rumah, ngalih bibinian lah. Nah, bibinian ngalih kalau nangka itu. Nah, kalau jauh rumah pada masjid itu harus ada perhitungan keamanan dulu. Aman dari fitnah, artinya panjang, ada terganggu dan sebagainya. Meskipun dalam waktu yang makruh untuk melakukan salat, imbah subuh itikaf kada apa, imbah asar itikaf kada apa. Nah, kalau masuk ke masjid, wayah apa aja kita masuk ke masjid, selain kita disunatkan itikaf, kita juga disunatkan salat tahiyat masjid. Jadi imbas subuh masuk ke masjid, menyunat 2 rakaat tahiyat masjid, kada apa-apa. Imbas asar masuk ke masjid, itikaf saja sembahyang tahiyat masjid 2 rakaat, kada apa-apa. Ada juga yang kada apa-apa imbah subuh imbah asar, yaitu sembahyang sunat wudu. Nah, misalkan biasa subuh ikam betah wudu, imbah wudu aku nak sembahyang nah sunat wudu, kada apa-apa. Imbah sembahyang subuh. Tapi kalau sembahyang hajat, sembahyang tasbih, kada kawa digawi imbah sembahyang subuh, imbah sembahyang asar. Itulah kenapa? Karena wudhu itu adalah sebab yang terdahulu, ya kan? Masuk ke masjid itu sebab yang terdahulu. Wudhu adalah sebab yang terdahulu. Kada apa imbah asar atau imbah subuh. Imbah sembahyang asar atau imbah sembahyang subuh. Kada apa manggawi sunat tahiyat masjid atau sunat wudhu. Nah. Paham sudah lah? Paham sudah? Nah, paham sudah lah? Paham sudah? Alhamdulillah. Ya. Misalnya kapan kita masuk ke langgar, sedangkan langgar itu tidak dihukumkan masjid. Nah, kayak langgar sekumpul itu kan kayak itu. Di sekumpul itu langgarnya guna benar, guna pada masjid. Tapi guru menyatakan musala arodah itu kada sama dengan masjid. Buktinya sidin membolehkan pimpinan datang bulan masuk ke musala arodah guru sekumpul tuh. Ada apa orang haid masuk. Nah, kawalah itikaf. Ada kawa itikaf kita situ. Maka bila kita hendak sembahyang juga, maka kita wudu lah. Wudu kan? Taburang biasanya subuh masuk ke situ atau sembahyang asar. Kita wudu karena kita gawe adalah sembahyang tahiyat sembahyang sunat wudu bukan tahiyat masjid. Nah, itu. Nah, di guru sompol itu sidin mempatwakan musala sidin itulah. Walaupun orang luar mengarani itu misalkan di ngalani orang langgar atau di ngalani orang masjid. Tapi guru sendiri yang membangunnya sidin nyatakan musala itu tidak seperti masjid hukumnya. Nah, sehingga wanita-wanita haid boleh masuk. Nah, itu kalau langgar-langgar di kampung-kampung Kang atau di musala-musala kampung-kampung. Nah, kada tahu tuh lah. Mungkin lain niatnya pulang daripada kayak tadi kayak guru sekumpul tadi. Nanti sembayangin nang 5 waktu sehari tah. Nah, amon ano pang musala-musala na ada di SPBU. Di mana di pom bensin ada musala. Nah, maka itu nyata sudah itu bukan masjid. Itu nyata deh musala itu bangunan untuk salat sementara aja. Artinya bilanya orang ampih kan SPBU semuanya ditutup, musalanya pun ikut
hilang karena musalanya tidak diwakafkan. Amun kita langgar-langgar di kampung-kampung ini kan walaupun nggak langgar ngarannya tapi sudah diwakafkan dan dibangun untuk salat 5 waktu, maka itu lebih condong hukumnya sama dengan masjid karena fungsinya sama dengan masjid tapi namanya bukan masjid itu. Nah, itu ada pembahasan di fikih panjang, ada terjadi perselisihan antara ulama hukum masalah. Jadi kalau anda bapik langgar-langgar nanti sembahyang ini waktu sehari itu takunipang status tanahnya jurang tuh wakapakan orang deh. Nah kalau sudah tanahnya wakaf sudah walaupun ngarannya langgar kita ambil apik aja. Bila taborong haid jangan masuk walaupun diambilnya jangan. Nah, itu adalah kalau statusnya sudah diwakafkan. Kecuali panitianya mengatakan oh ini kita ini musalah aja dan gini dibolehkan bagi wanita haid masuk kamar ke sini. Nah berarti kan tidak apa. Ini panitianya memadahkan bahwa ini langgar atau ini musala adalah sifatnya tidak seperti masjid. Nah, Pak ada pengumumannya kayak itu berarti ada apa? Datang bulan masuk ke situ. Tapi kada kawat sampai yang tahiyat masjid. Tetaplah walaupun fungsinya sudah dilakukan salat 5 waktu sehari semalam. Nah, dikerjakan berjamaah situ. Jadi ada pandangannya dari panitianya, dari fungsinya kan. Nah, untuk menentukan status bangunan musala langgar kalau sedang ngarannya masjidnya kalau orang Arab kan masjid ngarannya cuma bila hari Jumat disembahyangi dengarani masjid jami'. Nah dengarani masjid jami' artinya dikerjakan salat Jumat. Bila inya misalkan kan disembahyangi hari Jumat lalu masjid saja ngarannya masjid gairu jami' itu di Arab itu orang menentukan. Ada kita bila masjid pasti Jumat disembahyangi. Bilanya kada masjid lalu ngarannya langgar, musala, balai, surau, itu kan? Nah, itu nggak ada sirau lah, surau. Nah, itu mungkin bahasa dari luar apa Kalimantan lah, surau atau di bahasa Indonesia. Pahamnya lah? Nah, ya, alhamdulillah. Nah, meskipun dalam waktu yang makruh untuk melakukan salat, itikaf diharamkan. Nah, ada yang haram itikaf bagi wanita. Nah, benikam haram itikaf kecuali dengan izin suaminya. Mana bini kok punya laki kan? Buka lamari, gak ada bini. Buah ranjang, gak ada tamu bini. Buka panci, makanya bini ada panci. Oh bini dan panci sakti bener lah. Konyol-konyol laki mana bini kok? Betapas kah bini kok? Ada juga. Soalnya itikaf di masjid. Oh ma, harapnya bener. Anda jadi wali, kami ini kone aja. Ya, itu. Amun kada izin laki, jangan itikaf di masjid. Kata kawa, ikamlah. Kan gitu toh ngarahin. Mana nyamannya jomblo alam bersuami. Masih jomblo kau itikaf di masjid lah. Menjadi sebagai suami dak lagi itikaf di masjid kecuali izin suami. Mun tabrong lakinya juga itikaf juga. Nah, sampai itikaf. Jangan lupa pacaran di masjid. Nah, nah lagi itikaf ini itikaf pacaran ini masjid lagi boleh walaupun halal. Nah, kita bikin apa aja? Kita bikin apa? Apa? Romantis ya, kita bikin romantis. Di musala itikaf berdua lagi bini. Udah boleh anu pacaran. Saya orang karena melihat. Nah, walaupun salah sudah. Dan haram bagi budak belian kisah orang budak kecuali dengan izin majikannya. Itu juga budak lagi kan bini gak budak nih kada kau itikafnya. Maka ada tuannya mengizinkan. Kenapa? Inya ini saikungan awak 24 jam tenaganya itu dipakai oleh tuannya. Nah, memang jadi budak lah. Begawi wajib, tapi kada bisa penghasilan. Nah, kada gampang jadi budak ikam heh. Dan dari itu kada gampang jadi budak. Maka budak itu pulang bila orangnya Islam diwajibkan taat dengan tuannya. Cuma pahalanya 2 kali lipat pang budak itu. Karena taat lawan Tuhan, taat lawan Allah Ta'ala. Tapi kada diizinkan untuk lari dari tuannya. Kayak itu hukumnya budak tuh. Budak anak Islam tuh. Nah, ada kawannya itikaf. Meskipun itikaf dari wanita dan budak belian tersebut sah hukumnya. Memang sah. Karena sesuai dengan keadaannya. Suami berhak untuk menyuruh keluar istrinya dari masjid. Daripada bang. Atau anu izinnya cuma laki hendak nang menyuruh budik saja lagi. Nah, berhak lakinya. Ada kawinin mangaras.
Demikian pula majikan berhak menyuruh keluar budaknya dari masjid. Rukun itikaf ada 4, yaitu 1, berniat yang dibarengi dengan diam di dalam masjid. Jadi misalkan masuk ke masjid berdiri, dan itu kan berhenti sebentar niat itikaf. Kalau sambil berjalan bisa juga, cuma kita akhirnya berhenti. Walaupun sekadar subhanallah. Biasanya turunnya lagi. Asa itikaf aku aja. Nah, itikaf itu kan 1 detik pun sudah cukup dihitung itikaf. Itikaf dah untuk keluar lagi. Boleh ya? Sah sudah tak? Niat yang dibaca sambil berjalan pada waktu sedang masuk ke dalam masjid tidaklah cukup. Artinya mau berjalan, niat itikaf, keluar pulang ada singgahan, boleh. Mau nyampe berjalan lalu bersinggah satu mat. Singgah satu mat. Nah, maka di singgah satu mat itulah gugur niatnya. Anunya yang sah niatnya tuh. Dan wajib berniat fardu atau nazar pada itikaf yang dinazarkan. Ada orang bernazar, aku jar bilainya karena arisan, aku anak itikaf di masjid. Ada bersampat waktunya lah itikaf di masjid ya. Nah, masuk ke masjid kira-kira subhanallah, cukup deh itikafnya. Boleh kayak lagi. Tapi kenapa niatnya? Sahaja aku beritikaf di dalam di masjid fardu karena Allah Ta'ala. Lalu ada Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab sidin namanya Riyadul Badi'ah Syarhun ala Simaril Yani'ah. Di kitab Riyadul Badi'ah, ya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, hamba atau seorang ahli ibadah ini, dia ada yang cerdik, bisa meningkatkan pahalanya dari sunat naik kepada wajib. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menazarkan. Misalkan dia hendak masuk ke masjid, lalu ucaplah dimuntong ucaplah diberi di hati. Walillahi alayya an a'takifa fi hadal masjid. Nah, ini nazar dengannya. Lillahi alayya, untuk Allah kuwajibkan atas diriku untuk beritikaf di masjid ini. Berucap itu masuk ke masjid ini. Masuk masjid, sahaja aku beritikaf di masjid fardu karena Allah. Karena nazar tadi. Maka itikafnya dihitung pahala fardu. Nah, ini Syekh Bantan adalah orang cerdas yang pintar menaikkan nilai pahala ibadah. Nah, misalkan Anda bersedekah. Nah, Anda bersedekah, duit ada 1.000 di tangan sudah. Tinggal menjolong lagi. Nah, kalau ucap, lillahi alayya an atasaddaqa bihadih. Lillahi alayya an atasaddaqa bihadih. Aku wajibkan karena Allah atas diriku untuk bersedekah dengan uang ini. Nah, jolong ke orang. Maka dia bersedekah dapat pahala wajib. Amun kada baik itu pahala sunat aja. Itu ngarannya orang cerdas meningkatkan nilai pahala. Itu tak. Pahamlah caranya. Pahamlah caranya lah. Cuma jangan terjadilah sedekah jadi boleh berdosa. Karena sedekah itu gugurnya jadi wajib, bila kada dijolong kita berdosa. Karena dinazar kan. Itu bahasa Arabnya lillahi alayya. Lillahi alayya. Karena Allah kewajiban atas diriku. Kalau bahasa kitanya aku bernazar. Nah, itu. Misalkan apanya aja aku aja. Kadijaya karena arisan. Enggak benar karena ini penting duitnya, ini perlu benar. Lalu aku bernazar bila esok karena arisan aku puasa sehari. Pas karena puasa sehari. Wajib puasa. Salah jure aku yang bayar hutang. Boleh. Boleh saya juga bayar hutang. Karena bayar hutang tuh hukumnya wajib. Nah, dinazarkan tuh ibadah sunat. Puasa sunat saja nazar itu. Demo pahala mana mengqadha sajur nazar itu boleh. Nah, itu adalah nang nazar itu adalah ibadah-ibadah sunat. Nang haram jangan, nang makruh atau kawa juga ibadah sunatnya yang boleh dinazarkan. Jadi nazar itu harus dimon tong amun di hati aja tuh kada lain nazar itu berniat karanya. Lain cita-cita yang nanya di hati. Dimuntong bocor kalau bahasa Arab lillahi alayya. Kalau bahasa kitanya aku bernazar bila kabul hajatku aku akan puasa sehari. Hajatnya apa karena arisan. Pak karena arisan maka wajib puasa sehari. Dan puasa nazar itu bukan puasa sekaligus mengqadha, puasa bujur. Hari Senin ke hari Kamis hari apa kah? Puasa nazar tak. Nah, asalkan bukan hari nang 5. Hari puasa, hari haji dan hari tasyrik gitu.
Kemudian yang kedua, masjid yang dipergunakan itikaf haruslah masjid yang murni. Artinya tidak sah beritikaf di tempat yang namanya masyhur sebagai masjid, padahal sebenarnya tempat tersebut bukan masjid. Nah, berbeda halnya dengan salat tahiyat masjid, maka boleh di tempat seperti ini. Oh, kayak inilah. Nah, ini kan ini ada lebih tinggi lagi lah. Jadi kada sembarang masjid beritikaf kita beritikaf. Menurut kitab inilah. Nah, kada sembarang masjid kita kalau beritikaf. Nah, di tempat yang namanya masyhur sebagai masjid, orang mengarani masjid panginto dah masyhur. Padahal sebenarnya tempat tersebut bukan masjid. Anu aja tak pengaruh nama aja, tak pengaruh sebutan orang aja. Padahal itu kada difungsikan juga masjid. Nah, cuma tahiyat masjid juga boleh sih toh. Karena tahiyat masjid itu kan tak inteng anunya kan kriterianya. Kalau itikaf harus bujur-bujur masjid. Nah, awam lah kalau langgar itu lah apakah dihukum ke masjid lah boleh itikaf di situ. Tahu tuh lah. Atau khilafiyah jadinya. Maka boleh di tempat seperti ini. Nah, kalau nyepa syuhur di masjid itu boleh tahiyat masjid. Tapi kalau itikaf harus bujur-bujur masjid. Nang dasar nyata kan anu dari segi panitianya dan segi masyarakatnya menamai itu sebagai masjid. Jadi paling nyaman sudah kita bila masuk ke langgar tadi, kita hendak sembahyang, taburung imba asar atau imba subuh, maka kita berudu, maka sembahyangnya sembahyang sunat wudu. Nyaman datang kita mau tahiyat masjid, kalau kok terjadi perselisihan tadi di antara ulama. Yalah. Yang ketiga, berdiam sebentar. Nah, sekadar yang dapat disebut tinggal di masjid meskipun tidak dalam keadaan tenang, itu dalam waktu yang lebih lama daripada waktu tumak ninah dan salatnya nih. Sekadar 2 kali subhanallah cukup aja dah itikaf tak dah dah itikaf sekadar 2 kali subhanallah. Itikaf boleh dilakukan dengan mondar mandir atau lewat tanpa berhenti, asal niatnya dibaca dalam keadaan diam. Jadi nah berjalan apa nah, tak berdiam saja aku itikaf di masjid tadi bernazar palah saja kau itikaf di masjid fardu Allah taala beri tempat Allah. Nah sudah berniat dah hanya berjalan lagi berjalan aja taborong di masjid itu misalkan banyak apa-apakah benda-benda yang bersejarah oleh ambil melihat kan benda kuling-kuling oleh oh dia melihat deh turun pulang. Nah maka selama kuling-kuling itu berpahala tapi niatnya berdiam tadi waktu berniat itu berdiam loh. Berniat itu berdiam. Jadi harus berniat harus waktu berdiam. Jangan sambil berjalan. Nah, itu niat itikaf tadi. Jika seorang bernazar itikaf secara mutlak, maka ya tadi nang lillahi alayya tuh itu nazar mutlak adanya. Lillahi alayya anta takifa fi masjid itu kan adanya nazar mutlak. Maka cukup dilakukan sebentar yang melebihi waktu tumak ninah dari rukuk atau lainnya. Pokoknya asal lebihnya pada tumak ninah. Pokoknya subhanallah 2 kali subhanallah lah artinya kan cukup sudah. 4. Orang yang melakukan itikaf. Bagi orang yang melakukan itikaf harus beragama Islam. Nyata sudah. Kenapa? Karena non muslim niatnya kada kada sah. Kada kawanillahi taala non muslim. Karena ini kada percaya lawan Allah kada kawanillahi taala. Yalah, unillahi taala jadi muntong dari jadi hati kan ngerti juga kan non muslim itu. Nah, jadi lillahi taala itu hanyalah milik orang Islam. Karena ini meyakini Allah sebagai Tuhannya karena Allah. Nah, jadi nang berniat itu hanya orang Islam. Makanya non muslim itu misalkan inya apa menolong orang. Nah, menolong orang banyak kan memberi duit lah orang lah, membantu orang atau inya silaturahim kan kepada keluarganya. Nah, non muslim tadi katujuh kayak itu inya pas sosial katujuhnya membantu orang lah non muslim tadi. Lawas masuk Islam. Nah, maka semua nang gawiannya nang membantu orang nang sosial harta atau silaturahim tadi itu dihitung pahala. Dihitung pahala. Nah, jadi ketika masuk Islam, dosanya habis semuanya, pahala langsung dapat, pahala ngintoh. Pahala kebaikan-kebaikan apa yang ia lakukan itu. Itu supaya orang muslim gemar masuk Islam. Kenapa? Karena masalah dia memberi orang atau dia apa tadi? Silaturahim itu tidak perlu nih niat.
Memberi orang tuh kada berniatan gen berpahala sudah. Kenapa? Ada manfaat. Makanya lah nih daripada pandangan orang supi lah, pandangan baik. Seorang pejabat dia membantu lawan masyarakat. Padahal tujuannya apa ya? Supaya dipilih. Tapi nanya berikan ini nang bagus-bagus. Misalkan jalan dibaiki-akannya nyaman orang laluan, jembatan dibangun akan nyaman orang menyeberang. Pokoknya fasilitas umum lah dia bantu. Padahal minta dukung supaya menangnya ketika pemilihan. Nah, ikhlas kadang kan itu. Ada lo kan eh? Nah, tapi manfaatnya ada ada aja harapan pahala karena dapat sidin tuh. Nah, siapa tahu kebaikan itu karena merubah hati sidin nang asalnya kada ikhlas menjadi ikhlas. Itu pandangan orang sufi. Jadi bila ada orang pejabat-pejabat itu kan minta dukung, ambil anunya kan apa bantuannya itulah asal gunakan untuk fasilitas umum supaya merasa beratan orang. Nah, jadi manfaatnya ketahuan daripada kan nang dua lembar seorang. Yalah, dua lembar seorang berapa hari habis duitnya lah. Sekarang ke HP, terus HP-nya rusak. Nah, bukan HP yang murah Jepang juga. Nah, dapat dua lembar seorang. Sekarang ke HP harga dua lembar. Adalah HP harga dua lembar lah. HP murahan. Atau tukang ke pulsa. Bisa kan tukang ke pakai data. Bisa yang mana? Nah, amonnya misalkan tadinya kan dipintai menggunakan jalanan sini nah. Kan kami sekampungan memilih pian. Oke, jadinya kita kontrak nah. Aku minta suara sekian, misalkan lah. Nah, menggunakannya jalan bagus. Kada menyuruh Bang Walim lah. Cuma kan di situ positifnya atau positifnya orang pejabat kayak itu kan artinya manfaatnya langsung terpa, terpa, terpakai langsung manfaatnya kelihatan. Walaupun cara demikian pun gara-gara kada ikhlas mungkin kada berpahala loh kan. Tapi manfaat yang didapatkan tuh siapa tahu itu akan menjadikan suatu kebaikan bagi si pejabat tadi. Lalu mau ubah hatinya jadi baik. Tapi kada nyuruh bang kayak itu kan juga. Bagus. Jadi pada nang tadi nang serangan fajar, serangan subuh, serangan pagi, serangan duha. Iyalah, serangan fajar kalah lawan serangan duha. Karena duha waktunya parak lawan pencoblosan. Oh, serangan fajar. Dari serangan fajar ngarannya. Nah, subuh-subuh kata orang, juringan amplop pokoknya. Pilih junang ini. Itu serangan fajar ngarannya. Ada pulang serangan duha. Anak tulak ada KTPS. Ada pulang nah aja. Gambarnya nah, nomornya nah. Saya ini. Nah, serangan duha ngarannya. Serangan duha. Nah, dia rakyatnya juga lah di hakon maka itu akan macam main lah itu kita kada ubat lagi mau minta ring itu cuma bila culas ya culas itu kan bila jelim ya jelim itu kan nah itu. Cara bersalah itu kan jadinya kemudian berakal nah bika kanakan atau orang gila tak apa itikaf dan suci dari hadas besar nah paratan haid atau paratan junub tak apa itikaf selesaikan dulu bila di tengah-tengah itikaf jatuh pingsan atau gila maka itikafnya tidak batal. Nah, sedangkan waktu selama pingsan atau gila tersebut dihitung itikaf harusnya lah. Nah, kisah orang itikaf nang nu pangnih hendak seharian. Itikaf terputus karena sengaja murtad atau sengaja mabuk. Nah, itu. Nah, ini sekadar kita mengetahui tentang masa itikaf agar kita dapat mengamalkannya kapanpun dan dimana pun supaya kita kada terhindar dari mengisi cabang iman kita di pintangan itikaf. Jadi bila ada kesempatan itikaf, ya itikaf lah. Nah, gitu. Lah, taburung misalkan kita dilanggar, kita di jemaah kita itu masjid, mana? Nah, nyaman tak? Misalkan belum puasa, kan? Anda tarawih, ya kan? Nah, Isa, kan rata-rata ibu-ibu tarawih di masjid kalau belum puasa, tanah pasang niat itikaf atau imbas yang subuh apa mendengarkan ceramah agama pasang niat itikaf. Nah, jadi tabulujur kita ada kesempatan kerjakan, jangan pengulir. Jadi cabang iman ini kan bila kita isi semuanya, maka iman kita menjadi full. Gitu kan? Bila ada kita mengosongkan kada isi, nah berarti iman kita berkurang. Toh. Ini tujuannya kan cabang iman ini supaya berisi semuanya. Yang ke-25 haji. Nah, kayak apa kita nang kata kabeh haji nih. Nah, kata kabeh haji nih kayak apa kita ada juga duitnya loh nih, kada kawa tulak langsung bahasa bantri ya lah. Oh ini mayo berapa nyetor sekian ada duitnya mayu sudah labinan daripada keperluan keluarga setor wahih ini juga tulak lah tahun ini nyata deh antri nih nah, jadi haji ini sangat
istimewa jadinya lah. Tapi mun Allah menghendaki kan nang kada tahunya tang tulak ke haji nih, dan pulang juga nang ngaran panggilan Tuhan lah. Haji adalah menuju Baitullah untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Nah, jadi kalau orang umrah itu haji kecil katanya. Kalau orang suah berumrah itu sudah haji kecil. Tuh, ada di kitab pernah kita menuju keterangannya orang yang sudah umrah tuh haji kecil. Jika mampu, yaitu mendapatkan bekal dan kendaraan. Perbuatan yang wajib dilakukan ketika berhaji adalah satu, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau malam tanggal 10 Zulhijjah. Jadi wukufnya itu mulai tang hari, tang hari 9 Zulhijjah itu dihitung deh wukuf. Wukuf terus tuh ya. Sekali itikaf tuh ada sekadar subhanallah 2 kali. Kalau lagi pada Arafah terhitung deh wukuf. Ini nang anunya napa junang tonya penaltinya. Nah, penentuannya Al-Hajju Arafah aja Nabi. Haji adalah Arafah. Artinya bila orang kawa wukuf di Arafah, kawa berhaji. Bila kada kawa wukuf di Arafah, parai hajinya. Amun tawaf, sa'i, kawa tak tunda-tunda. Imbah wukuf di Arafah, gering. Mah dengi ampih geringnya, nya kawa tawaf sa'i kada apa. Tapi kalau wukuf di Arafah, kawa lah dikit tunda lah. Kada kawa harus tanggal 9. Tempatnya di Padang Arafah. Nah, itu tak. Jadi bila gagal wukuf, gagal haji. Nah, Al-Hajju Arafah. Padahal nyamannya lih, jika misalkan ada helikopter lah. Nah, lalu di pada Arafah atau helikopter nah, melintasi itu. Hitung wukuf dah. Lalu tunggal melintasi pada Arafah dah. Ada batas Arafah tuh ada helikopter punya kan. Hitung wukuf dah. Nah, atau ada kereta api apa? Listrik lah melintas di atas pada Arafah. Nyos. Nah, maka orang ngaliwat tuh dihitung wukuf sudah bila pas tengah waktunya. Waktunya mulai tengah hari 9 Zulhijjah sampai malamnya sampai subuh. Jadi bila sudah subuh hari raya, kada kawan lagi wukuf di Arafah, parah ya sudah. Jadi lah nak masuk ke Arafah pukul 2 malam, banyak masuk di Arafah, dapat wukufnya. Pukul 3 malam, yang penting belum subuh. Kawa berdiam di Arafah, dihitung wukuf di Arafah sudah. Itu tak. Ini aneh juga lah. Hari tanggal 8 tulakan ke Arafah. Tanggal 8 tulakan ke Arafah. Biar hari tanggal 9 belum tang hari keluaran dah. Nah, bukan paloy yang ngaranya gini. Haji paloy ini judulnya. Kada sah hajinya. Nyaman kita itu dulu aja pulang kita kamu kapal utaran aja. Kada kasak kita kapal utaran aja. Emang kita milih kemah aja. Mau kakak itu kami dua aja di pada Arafah mulai tanggal 8. Bila biasa minggu di Arafah amunnya tanggal 9 sampai ke 10 ada di Arafah kada dihitung. Orang bila hendak juga meninggalkan Arafah imbahkan tang hari hanya keluaran bisnya kalau pada Arafah. Ada aja kejadian ujar habar ada kejadian itu gara-gara kada mengerti. Nah, jadi dia orang hukum di Arafah itu nah paling harat waktunya nang waktu nang finalnya telah imbah mi asar. Mi asar aja nang paling bagus tuh artinya nang ibadahnya kehusyuan tuh kan dasar marasa. Dan godaannya genal. Imbah asar tuh pemandangannya harat bener. Nah, mengkai ke HP aja tuh nembak udakan. Nah, ini orang ibadahnya rekreasi. Ada kawanku berkisah, taburjo naik haji bersama lawan gurunya. Lawan guru kan, bapak guruan naik haji. Sakanya aja artis banyak juga. Taburong nang kelasnya kelas nang VIP kan nang di tempat ini. Ada para artis. Nah, sakanya ada putu-putuan. Imbah asar ada putu-putuan. Biar ada berdirian pas tahu ada guru. Jangan kemana aja guru. Pi bamelan aja. Pas saya lagi berada ya. Padahal ada mejeng-mejeng ini jalan-jalan. Imbah asar tuh waktu nanunya. Waktu napa orang haratannya beribadah di pada Arafah itu. Tergoda hendak berami. Ya, itu saya bujur. Ujar napa ma'alim ada kan bari itu ada HP lah. Masih pakai kudakan. Nah, jadi pas ani guru nyatakanlah di Arafah jangan membawa kudakan. Anda bawa kudakan gak usah kan. Iya ini Pak Masih lang guru. Sakanya bujur ujinya. Biar apa? Imbah asar. Nah, padanya mau kai kamera, mau kai Pak, mau kai kudakan. Putu-putuan orang di mana Arafah ada. Nah, kami orang. Nah, beri kan itulah kameranya. Nah, cek. Nah, itulah udah nama dijadi jar tuh berilah. Nah, hostel di Jawa beri. Kenang-kenangan ya, tapi melupakan ibadah.
Nah, jadi bila sampai subuh hari raya dah kada kawa lagi wukuf di Arafah. Panjang waktunya lah, panjang. Yang ke bagian B pulang tawaf bagi orang yang suci yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Amun Ka'bahnya kita di area patawafan, nah di mana lo kan di sini Ka'bah nah misalkan Bapak, nah di area sini. Kelilingi Ka'bah kan nih, ini kan si kiri Ka'bah sini. Nah, itu. Punya di area patawafan, ketempatannya sakuliling. 7 keliling habis. Amun tawaf di atas bubungan masjid, bolehlah, boleh hai. Tapi lapah bener sakuliling ya, lapah. Mulai sini ke amuntai deh kira leh. Nah mau luling itu kali 7 kam. Kan. 7 kali pun beli ke amuntai. Lapah bener tawaf itu. Nah, maka ini orang pada terus. Nah, di masjid itu, di area patawafan itu. Nah, itu. Jadi pilihnya kawah barak, kesempatannya tawaf tuh pilih jauh, talawas. Tapi sekali aja kan yang tawaf tuh kan 7 keliling bisa dah. Dan tawaf itu kada boleh niat bubukahan. Tawaf mengepung orang, boleh. Atau tawaf untuk menghindari orang, boleh juga. Tawaf tuh harus lillahi ta'ala, artinya buju-buju mengelilingi Ka'bah. Kada boleh tak campur niat yang lain. Misalkan ada orang mengganggu, ya ini aku aja, aku belaju aja. Nah, belaju sahaja aku belaju, di hati kan belaju supaya orang apa yang ganggu aku, boleh. Atau ada di muka situ, nah orang nang lawas kada tetamu, anak mencari into, mengapung, manca-anca pun nanti. Nah, taubah niat. Maka siapa nang taubah niat itu kada sah. Maka kita harus kembali ke situ. Bila kada kembali, maka sakulilingan dihitung nol. Nol. Karena rungkang biasa kasarnya. Amun kawa kita buliki, aku salah niat tadi, hingga mulai aku salah ini. Paling enggak, bulik pulang kasih tahu. Ada apa? Selamat. Alang-alang 40 ling deh, pas takantut. Pak, berwudu pulang. Tawaf harus berwudu suci. Nah, berwudu sambung pulang. Berapa teh? 40 ling, angka 5 pulang. Boleh kita menyambungin ada. Nah, sekadarnya lah. Dalam keadaan yakin telah masuk waktunya. Ini waktunya apa? Waktunya tawaf bagi rukun haji. Sudah sudah tengah malam. Wah, itulah sesudah tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah malam hari ya, tapi tengah malam hanya boleh tawaf. Belum jangan halo. Dan tidak ada batas akhir waktu tawaf. Nah, jadi ya tadi misalkan imbah wukuf di Arafah gering seminggu. Kawai masih berhaji. Nah, atau sampai tak habis nang Muharram habis Dzulhijjah tak Muharram. Cuma baju dari kita kau berganti. Atau baju nginto. Lakian ada apa salawarnya. Nah, binian pakaian ini pakaian kayak macam mukana. Binian tidak apa harus berapa lah. Binian bebas pakaian berjahit salawar saraban apa. Lalakian nedai. Binian sebutingnya kada boleh menutupi muha bila baratan nang ihram tak. Kalau lakian kada boleh pakai pakaian yang berjahit. Jadi bapak berselendang lawan betapih behelai. Bila salah buka, tak buka sanyaannya. Jadi ada tekniknya lakian tuh mau memasang tapih itu. Bila mau di sini bebelahannya, nah kau dintu bisa. Ada tekniknya lakian tuh mau masang tapih. Nah, belajar lo. Bila kada bisa kan ngalih nak kau dintu nah. Jadi karena bebelahannya tuh diandak tiga kan, dikunci supaya aman untuk buka-buka. Dan kalau sebelum niat ihram itu boleh berminyak harum lo. Nah, minyak harum itu pakai di awak. Di awak jadi pakai. Ya bini sakadarnya harumnya lah. Yang sampai terlalu bau benar. Nah, itu di awak aja makainya. Amu di baju karena kita baju ini kan kita pacol. Kita taburung kawisi pacol. Kita mandi pacol. Pasang biasa pas kita terhukum memakai minyak harum. Karena minyak harumnya menyertai baju. Jadi jar ulama di awak aja minyak harum tuh. Nah, itu lakian bang lah. Lakian tuhnya sebelum mbak ihram tuh minyak harum berdulunya sebelum ihram. Supaya kada mengganggu kan bau badan nila orang lain. Tuh ada tekniknya, ada asal-asalan. Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya bagian gymnya sa'i antara Safa dan Marwah. Pilih tahu punya sa'i. Sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu sekitar berapa? 3,5 ya, kurang lebih sini Muntai lah. Jadi kan ke sana 500 meter, bulik 500 meter. Berarti 3 pal 3 kilo, 5 lah. 3 kilo, 5. Artinya
3.500 meter lah. Itukah? Nah, kita tak perjalanannya tak antara Safa ke Marwah. Nah, hitungannya kayak ini. Dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Itu jangan Safa Marwah 1. Safa Marwah pas 14. Giringan anak buah lo kan. Soalnya si pemimpinnya salah hitung. Nah, orang hitungnya mulai Safa ke Marwah 1 deh. Berarti selesainya di Mar, wah, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir di Mar, wah. Jadi pangguntingan ada di Marwah. Ada kan bibinian bacadernya mau digunting. Nah, bila orang selesai dan nanya, mau syarat, anda begunting kah? Nah, sorong kepala bibinian kan. Nah, sorong kepala berinya sarial gitu. Untung sudah kan sarial, siapa ada kan sage manja sakada minjami gunting hanya mana takakan. Inya anu pang, inya kada bae ihram. Kada boleh orang na bae ihram. Dua kibini bae bano, dua kibini bapak umrah. Biar sampai ke Marwah, akan menggunting kepalamu, akan menggunting kepalaku. Dia mau itu. Karena malah romantis tadi. Nah, kita bikin romantis aja. Mau kayak itulah. Nang mana takakan gitu harus orang nang halal, ati halal tuh orang parhatan kada bae ihram. Jadi kan lain nu ikong lo. Misalkan 10 ikong berhubungan lah. Kayak ada tabur 4 umrah nah. Pakai paham. Kita burung kan orangnya 10 kan bae ihram taburong dapat bae umrah nih taburong sakalompok travel tadi 10 ikong taburong bakawanannya. Jadi karena dari 10 tadi saya ikong nambah besorong. Nah, saya ikong besorong kan tolong nah anu aku tahalol nah. Guntingan orang beri Saria berapa kan terima kasihnya kan. Apa dengan itulah. Nah, imbahnya hanya tentang seikong nih bawa gunting juga kan jam gunting orang kah. Tata kan kawan. Bila sudah imbah kana tata ada kawan atau orang pulang. Nah, kayak itu. Bila sudah halal, kawan menghalalkan orang. Tahalal itu kan berhalal, artinya berlepas dari ihram. Bila kadaka itu, ada kadaka itulah. Ada nak kadaka itu kan. Oh, ini anu apa nih orang tulak umrah nih kada mengaji tuh kan tulak dulu kibini anu romantis tadi kan. Nah, imbah niat ihram sakanya mencari kesempatan orang ke Masjidil Haram inya ke hotel. Pas mau hotel. Nah, kawaai orang masih liur anom. Nah, tapi rupanya lo lah juga tak takon tuh si pemimpinannya. Kenapa aja pemimpin? Kamu kada tadi empat ke masjid. Kami ke hotelan aja. Lan bini kok. Ih aja. Bapak kam paham bae lo aja. Ya, kayak itu kayak kam. Astagfirullah aja pimpinannya. Udah kepala rombongan. Napa astagfirullah? Amun belum bertahalol, kada boleh begitu-gituan. Nah, walaupun niatnya ambil berkah. Ini ambil berkah di Makkah aja 60 orang kada daan aja. Ada boleh. Tahu lah kam, napa hukumannya? Hukumannya napa? Bayar dam. Napa damnya? Saikong unta. Berapa unta harganya? Kan, unta saikong, bayar damnya. Sebenarnya unta, dagingnya sedangkan pukara orang pakir di tanah haram. Habis bangkrut no nih berapa ongkos no ongkos unta seikong hadangan tiga larang seikong beri unta nah 1 juta loh nih nah itu gara-gara kada belajar robo mana sek kalau bila orang empat umrah atau bujur-bujur belajar kan ada kejadian ujar habar lah kayak itu gara-gara kada belajar anak bikin romantis mah tadilah romantis di tanah haram tapi kada ilmu nah bisa. Nah, jadi kalau nya umrah tuh sama lawan haji kecuali sabuting nang kadada yaitu wukuf di Arafah. Jadi orang umrah tuh nyaman benar. Cuma umrah tuh karena mau ambil mikat, arti mikat tuh ambil starnya Pak. Starnya ibadah nih. Yang kan ihram tuh kan berpakaian khusus. Nah, lakian binian kan khusus. Tulakan tuh kemana? Ini ada tempatnya nang paling jauh Bir Ali. Bir Ali itu biasanya orang Madinah, mulai Madinah kan ke Makkah singgah di Bir Ali atau di Hulaifah, Zil Hulaifah. Nah mulai situ imbah berniat ihram, masuk bis pulang. Lawas berapa jam perjalanan hanya sampai dulu kami berangkat mulai Matahari dari Madinah sampai tengah malam di mana di Makkah singgah di Hulaifah atau kan Mbak Asar gitu, mulai Mbak Asar mulai berniat itikaf berniat ihram tadi. Nah mulai Mbak Asar sampainya tengah malam jam berapa kah? Tengah malam anunya di bis guringnya kan guring malam jadi udah berada di ihram itu Zulhulaifah paling jauh. Nah sudah diam di kota Makkah sudah kan lalu ada pulang saatnya travel membawa ihram pulang membawa umrah pulang tulakan pulang ke Hudaybiyah. Nah Hudaybiyah itu para haji mungkin mau di sini kemana kalah tulakan kan ya kenapa kada boleh main hotel boleh
Kada boleh boleh hotel, harus keluar di tanah Makkah. Tanah haram, gimana batas tanah haram. Nang paling dekat adalah di Tanim. Nah, kalau nang lumayan kan bisa ke Hudaybiyah, terus ajur piknik kayak kan ke Hudaybiyah, kemana lagi kita Ja'ranah. Nah, jadi dulu terhitung kami 3 kali. Mulai Dzulhulaifah sekali, mulai Hudaybiyah sekali, mulai Ja'ranah sekali. Marasai mikat-mikatnya itu. Adapun di Tanim itu travel kadang apa kadang mewajibkan mereka mau apa menjamin kadang menjamin, tapi mudah dilakukan karena orang mudah aja. Artinya bila berhubungan kan jangan cari cari taksi misalkan atau bis, nah empat ke Tanim. Tanim itu kan ada masjidnya tuh parah-parah deh, paling-paling mulai sini ke Kebun Sari aja Tanim tuh. Nah, parah aja dari Masjid Haram. Jadi sampai ke situ lalu masuk ke masjid niat ihram, kembali pulang ke mobil bis atau taksinya, bulik pulang. Nah itu. Cuma berarti hinek, jangan bayar berdulu aja. Bila berdulu tinggalkannya. Jadi jika orang bertaksi orang benam, ya kan? Benam. Nah, taksi itu pun tekniknya ujar lah, ujar. Bila ada bibinian, bibinian harus kalau berdulu. Jangan lakian kalau berdulu bibinian tinggal tadi di bulu baunya buka, ali supir. Habis sama apa lagi? Nah, jadi kan bibinian itu harus harus diamankan. Jadi bibinian keluarkan berdulu, lakian baru di keluarnya. Yang ada yang nakal-nakal kan tidak kawai di mana-mana kah? Ada itu orang nakal mana? Itu ada teknik. Jadi bedanya taksi kan anggaplah B6 orangnya kan betaksi itu. Nah, jadi sudah tak akor dan kan sepakat sudah harganya. Tak karena harganya dikenainya aja bisa nya kan mampu nguli kita kan. Nah, dilaranginya punya orang Pak Lihai bisa mana makalan nih. Punya menawar. Singkat cerita kan tetap rokok harga nang anggaran apa charterannya kan. Nah, itu. Jadi keluar dulu dari taksi, nah suruh menunggu, kami ambil mikat dulu ke Masjid Tanim. Imbas sudah ambil mikat, niat apa niat ihram sampai yang sunat ihram 2 rakaat keluar masukkan ke mobil pulang atarkannya pulang kembali ke Masjid Haram. Nah masuk ke Masjid Haram, tawaf 7 keliling, sa'i Safa Marwah, bercukur, selesai umrah. Jadi kalau orang umrah sehari itu berapa kali ingin kawa cuma kunyok-kunyok ada kan tuntung betah halo turun pulang ke masjid, tulang pulang bermobil kemana ke Tanim. Nah berapa kali ke sehari kira-kira mau hitung-hitung lah mau orang cangkal umrah umrah tuh. Nah itu awak waktunya akan bebas dalam setahunan itu ada kayak haji kan tertentu harus 1 kali dalam setahun karena mau unting wukuf di Arafah sambilan Dzulhijjah ya kada kau sembarangan. Pahamnya lo lah sepintas masalah haji dan umrah, pahamnya lah paham. Nah kalau tarang upih barang kisahnya lah. Nah itu bedanya antara umrah dengan haji hanyalah wukuf di Arafah. Tapi haji itu ada pulang tambah pulang wajib haji. Nah, kalau umrah ada wajib umrah ada. Kalau haji itu kan ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunat haji. Kalau umrah dua aja, rukun umrah lawan sunat umrah. Kalau wajib umrah ada. Kalau wajib haji itu kan bila tak tinggal bayar dam. Seperti apa bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, malutar, jumrah. Nah, itu. Ya, ini sekadar info apa kita membicarakan masalah ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firna ma akhtana wa ta'ammadna ma sarana wa alanna ma lam ta'lamu wa ma anta a'lamu bi minna. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.